Hari sudah mulai senja ketika aku turun dari sedang punya teh nining di depan garasi yang belum dibuka pintunya. Ibu tiriku muncul di ambang pintu depan. "Dari mana aja, Dok? Kok sampai belasan hari nggak pulang-pulang?" tanya Mama sambil memegang bahuku dengan sikap lain dari biasanya. "Ngurus bisnis, Mam. Memang banyak kerjaannya, makanya sampai lama nggak bisa pulang," sahutku. "Itu mobil siapa?" tanya ibu tiriku. "Punya teman bisnis. Sengaja disuruh dibawa biar nggak ribet. Besok mau jemput dia lagi ke proyek lainnya." "Papa mana, Mom?" tanyaku pada Mama. "Lagi ke Indramayu. Papa kan mau buka usaha sama Om Jaya," sahut Mama. "Usaha apa?" tanyaku. "Mau jadi penampung ikan. Nanti ikannya akan dikirimkan ke Jakarta," jelas Mama. "Oh, baguslah kalau gitu," ucapku. "Ya," sahut ibu tiriku sambil memegang tanganku. "Kamu kan ulang tahun belasan hari yang lalu. Itu Mama udah bikin kue ulang tahun, tapi kamunya nggak pulang-pulang. Jadi disimpan aja kuenya di kulkas tuh," sambung Mama. Kemudian Mama mengeluarkan kue ulang tahun itu dan meletakkannya di atas meja makan. 2 buah lilin berbentuk angka 1 dan 8 pun ditanamkan. Di kue ulang tahun bertuliskan, "Happy birthday Ido." Lalu Mama menyalakan lilin yang membentuk angka 18 tahun itu. "Ayo berdoa dulu sebelum meniup lilinnya," kata Mama sambil mendekatkan kue ulang tahun itu. Aku pun berdoa dalam hati. Intinya aku ingin sukses dalam berbisnis serabutan yang sedang kujalani. Kemudian kutiup kedua lilin itu sampai padam apinya. Diikuti dengan tepuk tangan Mama. Lalu Mama merentangkan kedua lengannya di depanku. Tapi aku hanya melangkah maju selangkah. Tidak berani bertindak lebih jauh pada Mama. Takut terjadi lagi seperti peristiwa 2 tahun yang lalu. Tapi justru Mama yang memulainya sambil berkata, "Selamat ulang tahun ya Ido sayang. Semoga panjang umur, banyak rejeki dan bahagia lahir batin." Lalu Mama memberikan hadiah pada sepasang pipiku, disusul dengan yang lebih dari itu. Akibatnya, aku jadi gelagapan. Ketika kami menyudahinya, Mama tersenyum dengan manisnya. Baru sekali ini aku melihat Mama tersenyum semanis itu. "Mama masih ingat, dahulu kamu pernah isengin Mama ketika Mama sedang mencari handphone yang jatuh ke kolong bed. Lalu Mama marahi kamu. Masih ingat nggak?" tanyanya. "Iya, Mam, aku masih ingat," sahutku. "Tahu nggak kenapa Mama marah sekali saat itu? Karena kamu masih belum waktunya." "Berapa tahun usiamu saat itu?" tanyanya. 16 tahun, sahutku. "Nah, karena umurmu baru 16, makanya Mama marah padamu saat itu," ucap Mama. "Iya, Mam," sahutku. "Tapi sekarang kamu sudah cukup umur Edo. Kamu mau ngapain juga sama Mama, takkan membuat Mama marah lagi, asalkan Papa jangan sampai tahu," ucap Mama. Aku cuma bengong mendengarnya. "Kamu mau hadiah ulang tahun apa dari Mama?" tanya ibu tiriku. "Gak mau apa-apa, Mom. Dengan dibuatkan kue ulang tahun juga, aku sudah senang," sahutku sambil memotong kue ulang tahunku. Kemudian meletakkan sepotong di atas piring kecil yang sudah Mama sediakan dan menyerahkannya kepada Mama. "Terima kasih. Kalau di sini banyak orang, kamu akan memberikan potongan kue pertama kepada siapa, Ido?" tanya Mama. "Tetap kepada Mama," sahutku seraya tersenyum. Bahagianya hati Mama mendengarnya," sahut Mama. Aku pun memotong kue untukku sendiri, lalu duduk di sofa ruang keluarga, berdampingan dengan Mama. Sambil menyantap kue buatannya sendiri, Mama berkata, "Seandainya kamu tahu, setelah Mama memarahi kamu itu, Mama menyesal sekali. Karena Mama sebenarnya sangat menyayangimu. Ingin minta maaf juga padamu saat itu. Tapi nggak bisa, karena kamu saat itu masih di bawah umur. Kamu belum boleh berlaku seperti itu sama Mama," jelas Mama. "Kalau sekarang boleh, Mam?" tanyaku memberanikan diri. "Boleh, karena sekarang kamu sudah DWS. Lebih dari sekedar seperti waktu itu juga boleh," jawab Mama. Nanti Mama marah lagi," ucapku. "Tidak sayang, pada waktu Mama memarahi kamu itu adalah yang pertama dan terakhir," ucap Mama sambil meletakkan piring kuenya di meja kecil di depannya. Lalu piring kuku pun diambil dan diletakkannya di meja kecil itu. Mama yang duduk di sebelah kiriku kemudian berkata, "Sekarang Mama yang mengharapkannya. Silakan kamu ambil apa yang 2 tahun lalu Mama tidak kasih," ucap Mama. Ucapan Mama itu membuatku spontan bergerak dengan cepat. Tanpa ragu-ragu, Mama pun merespon dengan sangat baik apapun yang saat itu aku lakukan. Lalu terdengar suara Mama setengah berbisik. "Ido sayang, kalau Mama sudah gini," ucapnya terputus. "Mau dituntaskan sampai reda, Mam?"
Tanyaku mulai berani. Mau banget, tapi di kamarmu aja yuk. Di sini mah takut mendadak ada tamu, kata Mama. Ayo, sahutku penuh semangat. Kamu duluan Gi, Mama mau ngunci pintu-pintu dulu. Sekalian mau menutupkan tirai depan, ucap Mama. Aku pun mengangguk seraya melangkah ke dalam kamarku yang tidak dikunci. Kelihatannya kamarku jadi rapi sekali. Pasti Mama yang membersihkan dan merapikannya selama aku masih berada di kota X dengan Teh Nining. Sebenarnya saat itu bukan hanya Mama yang mau berat. Aku pun sedang ingin juga, karena sudah 5 hari tidak dikasih oleh Teh Nining. Dan aku akan menyelesaikannya dengan Mama sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, Mama muncul di ambang pintu kamarku, dalam keadaan yang mampu membuatku terpana. Lalu aku menariknya ke arah bedku dengan perlahan. Tapi begitu kami sama-sama naik ke atas tempat itu, justru Mama yang terlebih dulu mencuri start. Aku yang sudah di-training selama 7 hari 7 malam oleh Teh Nining. Tentu aku sudah tahu trik, supaya perempuan manapun akan klepek-klepek dalam situasi seperti ini. Mama tampaknya sudah tak sabar lagi. Dan benar saja, setelah hasil training bersama Teh Nining, aku praktekkan, Mama semakin tidak sabaran jadinya. Aku pun mulai mempraktekkan semua petunjuk dari Teh Nining. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Mama sudah mendapatkan yang pertama. Sedangkan aku belum apa-apa. Kubiarkan Mama yang sedang memejamkan matanya. Dan ketika kelopak mata Mama terbuka, Mama menatapku dengan sorot kebahagiaan seorang wanita di saat seperti itu. Mama pun lalu berkata dengan lirih, "Terima kasih Dok. Mama sudah diberi hadiah terindah di hari ulang tahun kamu. Sehingga semangat hidup Mama terasa bangkit kembali," ucap Mama. Aku hanya tersenyum sambil membayangkan apa yang bisa diperbuat oleh Papa di usia senjanya. Pasti banyak kekurangannya. Mungkin Mama sering tidak bahagia saat dengan Papa. Dan setelah denganku, Mama bilang semangat hidupnya jadi bangkit kembali. Sebenarnya usia Mama sekarang berapa? Tanyaku. 31 tahun. Belum tua-tua banget kan Mama? Ucap Mama. Aku terenyak. Berarti usia Mama 5 tahun lebih muda daripada Teh Nining. Usia segitu sih masih muda Mam, sahutku. Tapi atas dasar apa Mama mau menikah dengan Papa yang usianya jauh lebih tua? Tanyaku. Mama menjawab, suami pertama Mama masih muda, tapi baru 2 bulan menikah dengannya, terjadi kecelakaan lalu lintas. Dia meninggal dalam kecelakaan itu. Mama jadi trauma sekali dengan musibah itu. Maka ketika Papu mengajak Mama menikah, Mama terima aja, dengan harapan agar Papa bisa menyayangi Mama. Karena lelaki yang jauh lebih tua biasanya telah melepaskan egonya, jelas Mama. Ternyata Papa memang sangat menyayangi Mama kan? Cetusku. Iya, sahut Mama. Papa sangat menyayangi Mama, tapi kebutuhan Mama yang satu ini kurang maksimal dari Papa. Sambungnya lagi. Kan sekarang ada aku, Ma, kataku. Kamu kok seperti sangat berpengalaman, Do? Tanya Mama. Aku sering baca buku pengetahuan tentang ini, Mam, jawabku. Tapi pernah juga sama perempuan lain. Tanya Mama. Baru 1 orang. Usianya pun 5 tahun lebih tua dari Mama. Dan sekarang, Mama adalah wanita yang kedua. Jawabku. Waktu usiamu 16 tahun, kamu belum pernah sama perempuan? Tanyanya. Belum, Mam. Sudahlah, jangan ngomongin itu lagi. Pokoknya sekarang aku sedang bahagia, karena bisa memiliki Mama yang sering kulamunkan sejak lama, ucapku. Hihihi, sudah lama kamu ngelamunin Mama? Tanya Mama. Iya, Mam, sahutku singkat. Selanjutnya, setelah aku lihat Mama Suidah kembali normal kondisinya, aku pun segera memulainya lagi. Dan tentunya hal itu membuat Mama suka banget. Bahkan selanjutnya, aku tidak memberikan waktu untuk Mama istirahat. Hingga setelah aku berhasil mencapainya, terdengar suara Mama yang lirih. Sungguh luar biasa, Dok. Baru kali ini Mama sampai 4 kali. Ucapnya lirih. Iya, Mam, sahutku senang karena berhasil membuat Mama merasa bahagia. Malam pun semakin larut. Setelah bersih-bersih, Mama tidur di kamarnya sendiri. Karena takut Papa pulang mendadak di tengah malam katanya. Aku pun tidur di kamarku sambil mengenang semua yang telah terjadi dalam kehidupanku. Berarti sudah 2 orang wanita yang singgah di dalam kehidupanku ini. Apakah masih ada wanita lain yang akan singgah? Entahlah, bersambung